Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahilladzi anzalal matara qabla al-maghribi wa huwa imtihanun liman lahu niyyatuhul qawiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, bil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Arif mata'anallah bitul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita buka kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah, minta keberkahan Al-Fatihah kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kita, al-alim al-allamah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 79 ya. Kemarin tentang cerita tentang menjahit baju ya. Ketemu udah. Nah, saya pengen ngulang cerita yang kemarin itu ya. Itu ceritanya menarik banget, pas banget di halaman 79 ya. Dari situ walaqad sami'tu ba'da ulama'ina ya, tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi 11 dari atas ya. Halaman 79 ya. Harusnya kan udah lewat ya. Kita ulang ceritanya nih, sangat menarik, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa laqad sami'tu ba'da ulama'ina ya. Aku pernah mendengar, kata Imam Ghazali ini ya, ada
sebagian ulama-ulama kami rahimahullahu, semoga Allah menyayangi mereka, binisaburi, di Nisaburi ya. Nisaburi ini katakanlah apa di situ ya, di Khurasan ya, satu kawasan di Khurasan, dan di situ tempat tubuhnya ulama-ulama banyak ya. Yahki menceritakan anna Ata'a As-Sulami, bahwa Ata' As-Sulami ya, sempurnanya bin Malik, Ata' As-Sulami bin Malik, beliau orang yang sangat zuhud orangnya ya. Rahimahullahu alaihi wa ridwanuh, semoga Allah sayang dan ridho kepadanya. Nasaja thauban, ya, suatu hari suatu ketika Ata' As-Sulami beliau menenun bajunya, fa'ahkamahu, kemudian sampai sempurna tuh ya, katakanlah bikin baju ya, udah dikuatin rapi, wahassanahu, dan dia perindah ya, jiddan, dengan baik. Ini hasanah beda dengan hasanah atau hasuna. Kalau hasanah atau hasuna itu baik. Nah hasanah, ini berarti tadinya sulasi ditambahin satu huruf ya, dengan mudha'af hasanah, punya mana memperindah. Kayak dakhala masuk adkhala, memasukkan. Nah, seperti itu. Ada tambahan satu huruf, ada tambahannya di awal, ada tengah, ada dengan mudha'af ya. Seperti radda, asal raddada ya. Taib. Jadi suatu hari suatu ketika Ata' As-Sulami beliau menenun baju ya. Fahkamahu, lalu dia buat dengan sebaik-baiknya, sempurnanya. Wa hassanahu, lalu diperindahnya ya. Tsumma hamalahu ila suq. Udah jadi nih baju, dia bawa ke pasar ya. Ya niatnya dia mau jual gitu. Fa'aradahu, lalu dia tawarin ya para pembeli, orang-orang yang pengen beli itu. Kalau di tafsir penjelasannya azhara atau dzalika thauba lidawir rugbah, artinya dia taruh ya, ditawari ya, siapa yang mau beli ini baju. Kemudian fastarkhasahu al-bazzazu, kemudian ada yang nawar nih ya, nawarnya istarkhasa, murah banget. Yang nawar siapa? Al-bazzazu. Bazzaz itu orang yang jual kain istilahnya. Kalau khayyat, tailor yang menjahitnya ya. Kalau bazzaz ini penjual kainnya ya, tekstilnya. Faqala, kemudian dia berkata ya, orang dia tawaran murah, inna fihi uyuban kaita wa kait. Nah, kata dia gitu. Nah, ini baju jualan Anda ini banyak aibnya. Gitu. Nah, istilah kaitu wa kait. Nah, ya. Ai kada wa kada, artinya ini banyak cacatnya lah, enggak bagus. Dengar begitu, fa akhadahu ata'un. Fi'il dhamir jadi maf'ul bi, ata' jadi fa'ilnya. Kemudian Ata' As-Sulami ngambil tuh yang tadinya dari pegang sama pembeli, pas dia bilang ini baju banyak aibnya, diambil dulu. Wa jalasa yabki bukaan syadidan. Habis diambil dia duduk gitu. Dia nangis. Ya. Nangis banget ya dia, sedih. Artinya hasil karyanya yang dia bikin begitu susahnya, hati-hatinya dia bagusin, masih kata orang ada cacatnya ya. Faqala lahu Ata'un, kemudian orang yang beli tadi si Bazzaz berkata kepadanya ya, kelewatan
Kelihatan ya? Ke bawah langsung. Faqala inna fihi uyuban kaita wa kait. Ya, kata si Bazzaz, baju ini nih ada cacat-cacatnya. Fa akhadahu Ata'un wa jalasa yabki bukan syadidan. Kemudian Atha' As-Sulami ngambil baju tersebut dan dia duduk menangis ya. Ngelihat ini orang menangis yang jual, panadimar rajulu ala dzalika. Siapa tuh yang menyesal? Bazzaznya ya, ini memahami kisah. Kemudian si Bazzaz ini ya, si tukang kain menyesal ala dzalika, atas dia tuh menangis ya, atas mungkin tahu ini gara-gara omongan saya nih. Wa ja'ala ya'tadiru ilaihi. Lalu dia minta maaf kepada Atha' As-Sulami ya. Wa yabdhulu lahu fi thamanihi ma yuridu. Akhirnya dia saking pengen nyenengin si Atha ini, udah dia berupaya ingin membelinya dia dengan harga yang yabdhulu, artinya dia mengeluarkan yang dia punya, yang dia milikinya itu. Ma yuridu, yang diinginkan oleh si penjual. Udah ada berapa deh kamu ini tentuin, saya bayar gitu ya. Itu wa yabdulu lahu fi thamani, artinya ayuti al-Bazzaz, si siapa penjual kain ini memberikan uang dia seharga yang dipenginin oleh Atha ya, biar dia senang juga. Faqala lahu Ata'un, kemudian Atha' As-Sulami berkata kepadanya, laisa dzalika kama tazunnu. Pak, mohon maaf ya, oh ini bukan seperti Anda kirain. Artinya saya tuh menangis karena ini barangnya ya jelek gitu ya. Bukan karena apa, bukan karena ditawarnya murah itu. Bukan. Innama ana amilun fi hadhihi sina'ah. Ini baju ibarat saya yang buat. Ya, ini baju saya yang produksi ini. Wa qad ijtahadtu fi ihkami hadza thawbi. Dan saya sudah berupaya ya menyempurnakan baju ini. Wa islahihi, dan memperbagusnya. Wa tahsinihi, dan memperindahnya. Hatta la yujada fihi bihi aibun. Sehingga sampai saya berupaya ini baju kagak ada cacatnya, bagus banget. Nah, ya. Falamma urida 'alal basiri, ketika ini baju diperlihatkan kepada basir, pada orang yang bisa melihat, artinya orang yang lebih ahlinya lagi, lebih berkompeten lagi, ya. Ketika diperlihatkan baju ini kepada orang yang ahlinya, dia basir melihat bi'uyubihi, melihat cacat-cacat baju ini, az-zahra fihi uyuban, ya, dia tampakkan bahwa di baju ini ternyata banyak cacat-cacatnya. Kuntu anha ghafilan. Nah, saya berarti ini dari aib-aib baju ini saya lalai, ya. Fa kaifa a'maluna hadhihi? Langsung dia analogikan ke amalnya. Bagaimana amal kita ini? Idza uridat ghadan 'ala Allah, apabila nanti dipersembahkan kepada Allah. Ya, hebat ya. Jadi dia urusan dunia, hatinya udah akhirat aja ya. Apa-apa ke sana ya, ke Allah. Kam yabdu fiha min al-uyubi wan nuqsan, katanya. Berapa banyak akan terlihat amal-amal kita itu banyak dengan segala aib-aib dan kekurangan-kekurangannya. Jadi diumpamakan amal itu dengan apa tadi? Dengan baju. Nah, ini kalau kita bermain balaghah jadi baju syabahnya. Ya. Taib.
Kam yabdu fiha min al-uyubi wan nuqsan. Berapa banyak akan tampak di dalam amal-amal kita ini, ya, aib-aib dan kekurangan-kekurangannya. Kalau sholat, ketahuan kita sholatnya kurang khusyuk, kurang hudur, kurang tamaknina. Kalau beramal soleh kita kurang ikhlas, kan lihat, ya, kurang aja. Alladzi nahnu al-yauma anha ghafilun. Yang kita hari ini itu berlalai itu. Ya, enggak sadar tuh. Banyak amal-amal kita yang kurang sempurna. Ya. Subhanallah, ya. Kita sendiri malu juga kali ini, ya. Nanti ada cerita lagi yang lebih ini lagi. Wa an ba'di salihin. Diceritakan kembali dari sebagian orang-orang saleh. Qala, beliau berkata, kuntu lailatan fi waqti sahari fi ghurfatin. Suatu hari, ya, di suatu malam di waktu sahur, gitu ya. Di waktu malam, di waktu sahur, saya berada di kamar, ya. Lada syari'atin. Kamar benar itu. Ghurfah, ya, kamar, ya. Kamar, ya. Lada syari'atin. Kamarnya itu, ya, di tepi jalan. Nah, ini syari'. Syari' itu sebenarnya kalau kita jalan pantura, jalan besar, ya, umum. Ada thariq, thariq jalan kecil. Kalau syari' jalan umum. Kalau bahasa kita jalan pantura, ya. Ada lagi nanti zuqaq. Zuqaq itu gang. Nah, kayak gini namanya gang, zuqaq, ya. Jadi ini katakanlah kamarnya dia, rumahnya lah, ya, itu di pinggiran jalan, ya. Aqra'u surat Thaha. Nah, beliau membaca surat Thaha. Ya, Thaha ini nama Rasulullah. Ya. Yasin, Thaha itu nama Nabi. Ya. Falamma an khatamtuha. Nah, ketika saya selesai membaca surat Thaha, ghafawtu ghafwatan, atau aku terasa ngantuk gitu. Pas baca Quran selesai ngantuk. Ya. Ya, banyak terlelap tidur gitu. Fara'aitu syakhsan nazala minas sama'i. Kemudian dalam tidur sekejapnya itu aku melihat ada seseorang yang turun dari langit. Biyadihi sahifatun. Di tangannya itu ada sahifah, ada Al-Qur'an, ya. Fa nasaraha baina yadayya. Lalu itu Al-Qur'an itu, ya, apa catatan, ya, dibuka di depannya itu. Nah, dibuka di depannya. Ada khusus enggak? Enggak, sahifah aja, sahifah. Ya. Dibuka di depan dia. Faidzan fiha surat Thaha. Tahu-taunya pas dibuka itu mushaf, sahifah itu, lembaran itu isinya tentang surat Thaha yang baru saya dia baca tadi. Wa idzan tahta kulli kalimatin, dan di setiap kalimat dari ayat-ayat surat Thaha itu, asru hasanatin muthbitatin, di bawahnya dituliskan 10 kebaikan yang sudah ditetapkan, ya. Jadi ayat per ayat itu di bawahnya ada 10 pahala, 10 pahala, 10 kebaikan itu. Illa kalimatan wahidatan, kecuali satu kalimat, ya. Ini satu kalimat, di bawahnya kagak ada tulisan dapat 10 kebaikan.
Fa inni ra'aitu makanaha mahwan. Nah, saya melihat ya tempat itu di ayat itu, di bawah ayat itu mahwan, terhapus. Walam ara tahtaha syai'an. Aku tidak melihat di bawah kalimat ayat itu ada keterangan ya. Misalnya ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi dzalika, ada 10 kebaikan ya. La 10 kebaikan, raiba kagak ada tuh ya, fihi ada. Nah gitu, seperti itu gambarannya. Walam ara tahtaha, saya tidak melihat di bawah ayat itu syai'an ya, sesuatu yang dituliskan pahalanya, kebaikannya. Fakultu, kemudian aku berkata, ini dalam mimpinya masih, wallahi laqad qara'tu hadhil kalimah, demi Allah kalimat ini tadi saya baca. Wala ara laha thawaban wala araha, katanya uthbitan, aku tidak melihat ya di bawahnya itu ada dapat pahala. Aku juga tidak melihat ditetapkan sebagai kebaikan. Faqala syakhsu, kemudian tiba-tiba ada suara ya yang berkata, "Shadaqta." Dalam mimpinya tuh, Anda benar. Qad qara'taha, anta qara'ta. Qad qara'taha. Benar. Tadi Anda sudah baca itu ayat. Wa katabnaha. Kata saya. Dan kami tulis tuh, kami catat. Ente memang udah baca, saya baca tuh, tulis. Berarti ini malaikat raqibin ini ya. Illa, kecuali anna sami'na munadiyan, kecuali atau tiba-tiba kami mendengar ada munadiyan yunadi, ada suara yang berseru, min qibal arsy, datangnya dari arsy, dari langit. Katanya apa? Umhuha, itu ayat yang dia baca tadi hapus pahalanya, dihapus. Wasqitu thawabaha, gugurkan pahalanya. Pahami ceritanya ya. Famahaunaha, nah, kata suara yang tadi, akhirnya karena ada perintah dari atas disuruh ngapus, kami hapus. Nah, ini yang jadi sedihnya sini. Faqala, lalu beliau mengatakan, fabakaitu fi manami wa qultu, kemudian dalam tidurku aku menangis dan aku mengatakan, lima fa'altum dzalika, kenapa kamu hapus? Qala, nah, kata suara yang tadi bersuara, marra rajulun farafa'ta biha sautaka li ajlihi, fa dhahaba thawabuha. Marra rajulun, marra itu melewat ya, rajulun seseorang. Tadi karena kenapa tahu dia lagi baca surat Toha, tahu-tahu ada orang kan baca Quran, dia rumahnya tadi di pinggiran jalan, dia lagi baca surat Toha, pas tahu-taunya ada orang lewat, dia kencengin tuh suaranya. Paham ya? Saya kebetulan kurang hafal surat Toha. Misal Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laysat liwaq'atiha kadhibah. Ada yang lewat, khafidatur rafi'ah. Paham enggak? Dia tinggiin suaranya biar dia dapat perhatian tuh. Artinya di situ ada mengandung rasa riya. Nah, ini kan kita tentang itu. Ya. Marra rajulun, ya. Karena ditanya, lima fa'altu dzalik, kenapa Anda menghapus itu pahalanya? Jawabannya, karena ya ada seseorang lewat, rafa'ta biha sautak, Anda ngencengin, ninggiin suara Anda tuh, yang ngencengin bacaannya pas ayat itu tuh, li ajlihi, ya karena dia.
Itu ya. Artinya ingin mendapatkan perhatiannya. Fadhahaba thawabuha, maka hilanglah pahalanya. Hadhihi ya. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita pengen dapat perhatian orang, ada riya, jadi hilang pahala kita. Itu sedih banget. Ini kalau begini kita sering banget ini. Ya, seketika muncul. Saya suka Allah naik motor sama Sandri. Ayo sambil baca Waqiyah nih, biar malam itu sebelum tidur baca Waqiyah. Baca tuh. Tatanya lampu merah berhenti. Samping ada kiri kanan orang tuh. Ada juga kan, terusnya. Ya. Itu kan penyakit hati namanya. Ya. Biar tahu apa? Biar jadi perhatian kan bahwa kita sedang baca surat. Oh, dia dengar. Nah, itu. Hati-hati banget ini sifat ria ini. Tahu muncul satu ya. Datangnya tiba-tiba. Ya. Jadi mutala ini ya Allah, ini kita banget ini. Ria mulu kita berarti, astagfirullahaladzim. Asal ada orang sedikit ya biar sengaja, biar orang tahu. Allah. Marra rajulun farafa'ta biha, ya, karena ada seseorang lewat kemudian Anda kencengin suara Anda. Ya, li ajlihi, karena dia biar mendapatkan perhatian. Berarti ada riya di situ. Fadzahaba thawabuha, maka hilang itu pahalanya. Hadhihi, itulah sebabnya mengapa di bawah ayat itu tuh kagak ada nilaian pahalanya. Subhanallah. Jamaah sekalian, tadi hujan pas banget sebelum maghrib ya, tanggung mati tuh. Gelap lagi. Saya tadi ada kerjaan juga pada tuh, ada yang mau diketik. Ngaji kagak. Oh, ini ujian nih. Ujian ngaji nih. Ini ujian liman lahu qawiyat niyatuhu. Tadi di mukadimah saya sampaikan. Ya. Ujian bagi orang yang niatnya kuat. Kalau niatnya kuat pada ngaji datang. Saya sengaja. Allah. Taib. Tuh ya, ini jadi perhatian kita tuh. Jangan sampai upayakan ya kita terjebak kepada riya. Ya, itu datangnya seketika itu. Lagi ngaji enaknya, ada aja orang lewat. Ya, saya kalau dulu saya pernah gambarin, kita baca nih, baca Al-Quran. Pas udah mau nutup, fasabbih bismi rabbikal azim, sadaqallahul azim. Baru mau tutup nih, tahu ada tamu. Tok. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy. Dulu saya sudah suka kasih cerita ini, saya angkat. Tapi saya belum pernah baca cerita kisah ini. Ternyata ada, subhanallah ya. Barafa'ta biha sautak, ya. Agar orang lain tahu kita sedang ngaji, ya gitu ya. Allah. Ya, sedikit keterangan tentang surah Thaha dan surah Yasin. Di sini ada syarahnya bahwa dua surat ini adalah dua surat yang dibaca di sorga. Katanya la yaqra'u ahadul jannati illa surat Thaha wa Yasin. Penduduk sorga ya tidak membaca surat kecuali surat Thaha dan Yasin. Ya. Ini surat bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thaha nama nabi, Yasin nama nabi. Ada orang bijahi Thaha Rasul. Suka apa dia? Yang kita bijahi Rasulillah, bijahi Thaha Rasul. Ada lagi satu lagi ayat hadisnya. Jadi katanya man qara'a surat Thaha, barang siapa yang membaca surat Thaha, a'ta yaumal qiyamati, maka Allah akan memberikan pada hari kiamat
thawabal muhajirina wal ansari. Mendapatkan pahala seperti pahalanya para muhajirin dan ansar. Ini pahala yang besar banget, ya. Ridwanullahi alaihim ajma'in, ya. Jadi sering-sering baca surat Thaha dan Yasin. Ya. Yasin qalbul Quran. Wa amma syiddatul ghabni, ya. Adapun apa istilahnya? Bahayanya itu riya, ya. Fali anna riya wal ujuba afatun azimatun taqau fi lahzatin. Nah, benar. Sesungguhnya riya dan ujub ini afatun, bencana, penyakit azimatun yang besar, taqau yang terjadi, ya, fi lahzatin, dalam seketika. Benar tadi, ya. Allah. Makanya saya juga tuh, ya, kita suka ini kalau ceramah ngaji itu tuh, karena pernah dibaca, ya, itu kan habis itu kita turun, itu kalau kita nggak bisa kuasain hatinya tuh, bahannya kita gede banget, hebat banget. Terus juga dudukin, ya, hilangin tuh, jangan ngomong itu. Kalau gitu setan yang gede-gedenya tuh, ya, astawadu, ya. Fali anna riya'a, ini saya kebayang cerita Syekh Mutawalli Syahrawi itu. Subhanallah, habis ceramah itu ibaratnya sampai mobilnya aja digotong masyarakat tuh, saking cintanya. Subhanallah, subhanallah, beliau bertasbih terus, enggak tahan nih, takut, ya. Takut jatuh kepada riya itu, ujub. Langsung bilang sama supirnya, berhenti sebentar. Supirnya anaknya sendiri itu, yang paling tua, Abdurrahim. Berhenti. Mana, Pak? Kita berhenti di masjid. Beliau ke masjid, lalu beliau cari toilet, dilihat toilet yang paling kotor mana. Ini bajunya nih, baju kebesaran yang dia buka, dia buat ngebersihin tuh. Nah, orang-orang soleh sampai begitu tuh, nundukin apa, matiin nafsunya, begitu. Ya, banyak kisah-kisah begitu. Maka kata Imam Ali, nafsu kalau udah kayak pala, kalau manusia udah potong palanya. Ya, karena nafsu tu'awiduka wa tu'awid, terus saja ngerong-ngerong kita sampai kita jatuh. Ya, nafsu riya, ujub. Taib. Fali anna riya'a wal ujuba afatun azimatun. Karena sifat riya dan sifat ujub ini, ya, ini adalah bencana yang sangat besar, ya, musibah yang sangat besar, taqau, yang bisa terjadi fi lahzatin, dalam seketika. Farubama tubsidu alaika ibadata sab'ina sanah. Subhanallah. Bisa jadi, katanya, sifat riya dan ujub ini tubsidu, akan merusak alaika, atas dirimu, ibadata sab'ina sanah, ibadah selama 70 tahun habis. Maka gini, ya, kita ini pernah nolong orang lah, udah sekian lama nggak ketemu, tahu-tahu tuh orang udah jadi orang hebat. Ya, selama ini orang nggak ada yang tahu dia nolong tuh, amal soleh terpelihara. Nah, tugas iblis juga ini. Terus bagaimana nih amalnya dia dirusak? Suatu saat dicari kesempatan, maka dia cerita. Itu orang tuh pas dia lihat di TV, wah, ada sama temannya. Pak, tahu nggak Pak, itu dulu tuh, kalau waktu SMP dulu saya kagak tolong tuh dia, wah, nggak jadi orang. Padahal udah sekian tahun, ya, amalnya udah cakep, gara-gara pengen
dia punya apa, punya pengaruh, dia punya andil dalam kesuksesannya. Makanya tuh barangkali ya ibadah 70 tahun Anda akan rusak dengan sebab riya dan ujub. Ya, ini zaman ini harus terus kita ya. Tujuan apa? Agar ibadah kita ini berikhlas, ikhlas karena Allah. Ya. Yang ini hanya yang pengen dilihatnya oleh Allah aja. Jangan lihat pengennya dilihat oleh tetangga, manusia, jangan ya. Ya Allah aja, Allah. Wa hukiya anna rajulan adhafa Sufyan ats-Tsauri. Ini kisah lagi, penguat lagi. Diceritakan bahwa ada seseorang adhafa, dia apa, menjamu, mengundang Sufyan ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya, ya. Wa ashabahu, dan juga mengundang para teman-temannya Imam Sufyan ats-Tsauri. Faqala li ahlihi, kemudian orang yang ngundang ini berkata kepada keluarganya, hatu at-tabaqa. Jadi dia saya pengen jamu, coba bawain apa, tabak itu ya kayak kita tampan dah, ya. Lalladzi ataitu bihi fil hajjatil ula. Bapak-bapak nih haji udah 2 kali ceritanya nih. Haji pertama bapak-bapak katakanlah beli tobak, ya. Kalau buat naro gelas ini apa yang gedean dikit, nampan ya, nampan. Beli nampan lah. Di haji pertama beli nampan, ya. Haji yang kedua beli nampan lagi, begitu. Mungkin lebih bagusan lagi gitu. Jadi dia beli 2. Nah, ketika dia menjamu Sufyan ats-Tsauri dan teman dan sahabat-sahabatnya, beliau berkata kepada keluarganya, hatu tabaqal ladzi ataitu bihi fil hujjatil ula. Coba itu bawain tampannya, bukan tampan yang dulu saya bawa waktu pergi haji pertama, bukan ya. Balil ladzi ataitu bihi fil hujjatil tsaniyah, tapi bawain ya tampah yang saya bawa di haji yang kedua. Dia ngomong begitu tuh. Itu dia ngomong begitu tuh. Ternyata dia ada muatan riya itu. Apa maksudnya? Saya udah 2 kali haji ini. Ya Allah, pantas lagi kita cita-cita sering riya kita ya. Fanadhara ilaihi Sufyan, kemudian Imam Sufyan melihat kepadanya, waqala, dan berkata, miskinun, ya, kasihan banget dia. Qad afsada alaihi bihadza hajjataihi, katanya. Dia telah merusak tuh. Ya. Dia telah merusak dengan tadi dia menyebut umum begitu 2 hajinya. Oh, subhanallah. Iya. Jadi kisah ini bahwa ketika dia mengatakan begitu ada muatan dia riya, menunjukkan bahwa dia udah pernah 2 kali haji, ya. Kata Imam Sufyan, miskinun, kasihan dia itu, ya. Qad afsada alaihi, ya, dia telah merusak atas apa yang dia sampaikan tadi, ya, bihadza, dengan ini hajjataihi, 2 hajinya. Artinya dia ngomongin dia udah pernah haji 2 kali. Ya Allah. Saya sering ngomong tuh ya, saya mau haji. Umrah. Inilah kita baca ini tazkiyah nufus, ya, kita dia nasihatin, ya.
Dan kita malu sendiri, istighfar, ya Allah kita salah ya. Taib. Wa wajhun akharun fil ghabni. Ya, ini cerita lain, sisi lain dalam bentuk riya juga maksudnya. Riya ujub ya. Anna qalla ta'atin salimat an hadar riya wal ujubi yakunu laha min Allah azza wa jalla min al-qimati ma la nihayata lah. Ya. Bahwa paling kecilnya ketaatan yang selamat daripada penyakit riya wal ujub, ya, dan itu ada di sisi Allah azza wa jalla minal qimah, memiliki nilai ma la nihayatalah, yang tidak ada ujungnya. Wa aktsara ta'atin, dan ketaatan yang paling banyak idza asabatha hadhil afat, apabila ditimpa penyakit-penyakit ini, baqiyat la qimatalah, maka ya ketaatan itu tidak ada nilainya sama sekali, illa an yatadaraka ha Allah taala, kecuali dia mendapatkan tadaruk, ya, mendapatkan hidayah, inayah, bantuan, pertolongan, ya. Kalau enggak kita habis tuh Pak, begitu aja. Kemarin disebutkan di awal-awal ini berbicara tentang apa? Orang yang suka riya, yang suka ujub, dia apa? Ada taufik, tidak akan mendapatkan taufik dari Allah. Kemudian tidak mendapatkan at-ta'yid wan nusrah min Allah. Tidak mendapatkan penguatan, pertolongan dari Allah. Yang ketiga, amal-amalnya lama-lama habis semua. Ya, sebab kita riya. Ya, Pak Arif, Pak Suhairi setiap hari di Masjid Muli. Waduh, harus jaga hatinya itu. Allah. Ya, ala maruya an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam berparing laptop berbaik. Tapi semoga diberikan pemahaman oleh Allah yang baik, ya, dijaga dari kita pada amal-amal riya, ujub, ya. Jadikan semua amal kita ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ba'id bainana, Allahumma ba'idna, Allahumma ba'id, Allahumma ba'id, ya, bainana wal akhlaqil madhmumah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir qulubana minar riya wa tahhir qulubana minal ujub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sahiban nafi'an, sahiban nafi'an, sahiban nafi'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa depan tanggal berapa? Udah awal depan bulan ya? Oh iya, saya umroh ya. Iya, berarti saya lagi umroh tuh. Doain biar sehat, selamat ya. Allah